Mohon diperhatikan, ini bukan sekelompok zombie, tapi sekelompok monster alien gila, dijuluki monster putih. Tahun 2048 Masehi, monster putih menyerbu bumi. Mereka berkembang biak dengan cepat dengan memakan manusia. Manusia tidak bisa menandingi kemampuan bertarungnya yang kuat. Hanya dalam 2 tahun, bumi menyedihkan. Manusia juga dimakan, menyisakan kurang dari 1,5 juta orang, hidup dan mati. Seseorang menemukan mesin waktu. Ini jelas merupakan pukulan terakhir umat manusia. Waktu kembali ke Natal 2022. Semua orang menonton final Piala Dunia. Seorang pemain Brazil sedang menggiring bola ke depan. Tapi tiba-tiba, sebuah lubang cacing muncul tepat di tengah-tengah stadion. Saat itu sekelompok tentara bersenjata lengkap melompat keluar. Para pemain dan penonton hadir. Dan penonton di depan TV bingung. Gadis kulit hitam teratas mengumumkan acara besar kepada semua orang. Kami datang dari tahun 2050, melawan alien, dan kehilangan posisinya. Jika Anda tidak membantu, kemanusiaan akan hilang dari bumi dalam 11 bulan. Anda adalah harapan terakhir kami. Pemerintahan berikutnya membenarkan hal ini, dan mulai membangun mesin waktu. Kirim tentara ke masa depan, untuk melawan monster putih. Namun karena perang yang sengit, tentara saja tidak cukup. Jadi negara-negara mulai memaksa warga sipil untuk bergabung dengan tentara. Namun demikian, masih mustahil untuk membalikkan situasi perang di masa depan. Pesimisme mulai menyebar. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk. Kerusuhan dan protes di mana-mana. Di sisi lain, pemeran utama pria Denny adalah pensiunan prajurit pasukan khusus. Juga seorang guru sekolah menengah. Saat mengajar siswa hari ini, tiba-tiba menerima pesan rekrutmen. Dia pergi ke kantor perekrutan. Staf memintanya untuk mengikuti tes. Tempatkan lengan Anda pada peralatan. Beberapa waktu kemudian, agensi memberitahu dia bahwa dia memenuhi syarat untuk wajib militer. Denny masih belum bereaksi. Tiba-tiba rasa sakit melanda hatiku. Gelang logam dipasang di lengan. Karyawan itu memberitahunya, ini adalah alat penjelajah waktu. Diberhentikan setelah menyelesaikan dinas militer. Tidak peduli di mana Anda berada, kami semua dapat menemukan Anda melaluinya. Maksudku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah, istrinya dengan tegas menyarankan untuk melarikan diri. Seluruh keluarga melarikan diri bersama, karena perjalanan ini jelas merupakan bencana. Tapi Dani mengerti, jika Anda melarikan diri, keluarga Anda juga akan terlibat. Jadi saya memutuskan untuk bertugas di tentara. Kemudian berpamitan kepada istri dan putrinya dan pergi melapor. Gadis kulit hitam itu memberitahu semua orang. Dinas militer ini berlangsung total 7 hari. Setelah selesai, gelang akan otomatis dikirim kembali. Kelompok Denny seharusnya sudah berlatih seminggu yang lalu. Namun karena keadaan darurat, malam itu didorong ke dalam mesin waktu. Setelah kilat, sebuah lubang cacing muncul di atas kepalanya. Setiap orang pada gilirannya akan tersedot ke dalamnya. Tapi saat itu juga, gadis di ruang kendali menemukan bahwa koordinat keluaran salah. Denny dan yang lainnya seharusnya diteleportasi ke pantai di Miami. Namun tanpa sengaja dibawa ke kawasan perkotaan yang berbahaya. Satu demi satu mereka jatuh seperti pangsit. Banyak orang yang baru mendarat meninggal. Denny untungnya jatuh ke kolam renang. Hantu menangis dan melolong di tempat kejadian. Belum pernah melihat monster ini. Kebanyakan orang sudah mati. Para penyintas yang beruntung melihat ke kejauhan. Tiba-tiba hatiku terasa dingin lagi. Api ada di mana-mana seperti api penyucian di bumi. Saat ini, seorang komandan wanita menghubungi mereka. Kirim ke laboratorium terdekat. Cari dan selamatkan beberapa ilmuwan. Karena Denny adalah seorang tentara dan memiliki pengalaman pencarian dan penyelamatan. Dia ditugaskan untuk memimpin tim ini. Denny segera memimpin tim untuk beraksi. Berjalan melalui jalan-jalan yang kosong. Berhasil mencapai lab. Namun, para ilmuwan diserang dan dibunuh. Setelah dikuliti dan digantung terbalik di udara. Ini hanyalah gaya pakaian olahraga. Jika begitu, komandan wanita tersebut meminta untuk membawakan hasil percobaan para ilmuwan. Pergi sesegera mungkin. Monster itu bisa kembali kapan saja. Kemudian semua orang segera menaiki tangga untuk mengungsi. Dalam proses ini, tiba-tiba ada gerakan di atas. Denny melihat dengan senter. Benar saja, itu adalah monster putih. Seorang anggota kelompok berteriak. Detik berikutnya dia ditembak dan dibunuh oleh monster. Massa langsung membalas tembakan. Namun monster itu tidak takut. Salah satu dari mereka langsung melompat turun. Lingkarkan di pinggang anggota tim wanita. Jatuh ke pagar dengan keras. Orang-orang bertempur dan mundur. Monster itu dengan panik mengejar ke belakang. Mereka memiliki IQ super tinggi. Sebenarnya menggunakan baju besi keras di punggungnya untuk memblokir peluru. Semua orang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari lorong. Pria botak yang bertanggung jawab memblokir pintu itu tidak beruntung. Terkena langsung dan terbang keluar. Monster menyerang dengan liar. Denny menembak dengan cepat. Selesai menembakkan pistolnya. Kemudian ambil kapak di sebelahnya dan pukul. Tapi dia tidak memukulnya.
menariknya keluar dengan paksa dan menusuk kepala monster itu. Tapi monster itu tidak mati. Beruntung John Tim segera tiba di saat kritis. Tembak kepala monster itu 2 kali. Bunuh saja sepenuhnya. Semua orang melarikan diri dari gedung percobaan. Monster-monster itu masih mengejar. Tiba-tiba beberapa kendaraan lapis baja bergerak maju. Semua orang sangat gembira. Tapi detik berikutnya, orang tidak lagi punya cara untuk melepaskan tembakan saat menghadapi musuh. Tapi monster-monster putih ini sangat pintar. Ini bukan hanya tentang organisasi dan disiplin, juga saling mendukung. Tertusuk duri mereka pada dasarnya adalah hukuman mati. Saat ini, beberapa pesawat tempur menjatuhkan bom di kawasan tersebut. Danny segera memimpin rombongan untuk mengungsi. Dalam proses ini, pria gendut di tim itu terpeleset dan jatuh ke dalam terowongan di bawah kakinya. Danny memimpin semua orang untuk menyelamatkan orang. Akibatnya, seorang anggota perempuan lainnya terluka. Keduanya memutuskan untuk tinggal dan berlindung. Dorong Danny menjauh, berbalik dan terus menembak. Pada saat yang sama, pesawat tempur menjatuhkan bom lagi. Danny bangun dari komanya. Temui komandan wanita. Ditemukan setelah diskusi mendalam. Komandan perempuan ini sebenarnya adalah putrinya. Danny sangat senang hingga dia ingin dipeluk. Namun, gadis itu menolak mentah-mentah. Dia sangat bingung. Meski demikian, ia tetap sangat puas dengan prestasi putrinya. Bukan hanya seorang kolonel, masih PhD dari MIT. Kemudian Danny dan putrinya melanjutkan perjalanan lain, untuk menangkap hidup-hidup monster putih betina, untuk mengembangkan racun yang dapat membunuh mereka. Mereka tiba di sarang monster itu dengan helikopter. Di dalam sarang, beberapa tentara mencoba mengeluarkan monster wanita. Namun tiba-tiba monster itu melompat keluar dengan sendirinya. Mulailah menyerang dengan liar. Dalam situasi darurat, putrinya segera turun ke tali untuk membantu. Dia masih memiliki kemampuan dapat melihat masalah secara sekilas. Salah satu tentakel monster itu terlepas. Itu sebabnya tindakannya sangat serampangan. Jadi dia melepaskan tembakan ke tentakel monster itu. Menggunakan dirimu sendiri sebagai umpan telah dikalahkan. Lalu biarkan anak buahnya menyeret monster itu pergi. Namun, anak buahnya tidak bisa menariknya. Gadis itu dalam bahaya. Sekelompok besar monster bergegas keluar sarang. Danny menembak dan membunuh satu. Kemudian masuk juga ke dalam gua untuk mendukung. Dia menjepit tentakel monster itu. Monster itu ingin menembaknya, tapi Danny menariknya. Paku itu kemudian ditembakkan ke perutnya sendiri. Kemudian ayah dan anak bekerja sama untuk mendorong monster itu ke dalam kandang. Helikopter segera berhenti. Tarik sangkar ke atas ke langit. Saat ini beberapa monster benar-benar terbang dari lereng bukit. Sungguh gila mencoba mengejar helikopter. Di sisi lain bukit, lebih banyak monster muncul. Danny dan keduanya dengan cepat melarikan diri. Sebuah helikopter di atas bergoyang, ditarik oleh monster yang merayap. Beruntung keduanya berhasil masuk ke dalam mobil. Danny mengemudi. Sangat menyenangkan untuk membunuh. Ke pantai yang aman. Putrinya mengaku kenapa dia bersikap dingin terhadap Danny. Dia mengatakan temperamen Danny berubah drastis setelah dia kembali ke rumah dari masa depan. Dia menceraikan ibunya tidak lama kemudian. Tidak lama kemudian, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Danny bingung ketika mendengar ini. Saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan menjadi seperti itu. Kemudian rombongan pergi ke pangkalan laut. Di sekeliling pangkalan ada 2 tembok tinggi. Semuanya ditujukan untuk melindungi mesin waktu di antaranya. Putrinya membawa monster-monster putih itu ke laboratorium. Mulai mengembangkan racun. Dia mengatakan itu setelah dikembangkan, agar Danny mengembalikan masa lalu dan memproduksinya secara massal, untuk mencegah bencana ini terjadi. Dan kata-kata itu jatuh begitu saja. Komputer akan menampilkan bahwa proses pengembangan berhasil. Keduanya segera menemukan botol reagen yang sesuai. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh monster itu. Tiba-tiba menjadi kekerasan. Pada saat yang sama di luar pangkalan, monster yang tak terhitung jumlahnya menerobos tembok pertama, naik ke dalam kegilaan. Meskipun ada drone di atas, tapi itu tetap saja seperti setetes air di ember. Danny dan keduanya segera dievakuasi. Cepat ambil helikopter. Monster menyerang dengan cepat, melewati tembok kedua. Mulailah fokus menyerang platform militer. Mesin waktu dalam bahaya. Beruntung Danny hanya punya waktu beberapa menit untuk memutar balik waktu. Putrinya meminta orang-orangnya untuk melindungi mesin waktu dengan segala cara. Di sisi lain beberapa monster bergegas masuk ke laboratorium. Lepaskan monster betina itu. Monster ini sangat kejam. Untuk balas dendam, lalu dia memanggil adiknya untuk mengepung Danny dan mereka berdua. Keduanya harus melakukan perlawanan dan melepaskan tembakan liar. Perintah Danny. Putrinya meledakkan pipa gas.
Monster betina itu terluka parah. Hanya dengan begitu keduanya dapat berhasil mengatasi pengepungan tersebut. Saat bersiap menaiki helikopter, gadis itu ditusuk duri oleh monster wanita. Jatuh di bawah. Danny dengan cepat menembak dan melawan monster itu. Di saat yang sama karena pengepungan monster, helikopter harus meninggalkan helipad terlebih dahulu. Sopir mengatur agar keduanya bertemu di landasan pacu lain. Saat keduanya sedang dalam perjalanan, sebuah kapal pesiar secara tidak sengaja menabrak platform stasiun militer, menyebabkan peron stasiun terbakar. Sayangnya helikopter tersebut terbentur dan terbakar, lalu jatuh ke laut. Harapan untuk melarikan diri hancur total. Gadis itu langsung pingsan. Dia menangis dan mengucapkan selamat tinggal pada Danny, dan mengeluarkan botol reagen beracun. Biarkan Danny memastikan untuk mencegah hal ini terjadi. Dan kata-kata itu jatuh begitu saja. Monster betina yang tersisa naik lagi. Saat lantai miring, ia menyambar kaki putrinya dan meluncur ke bawah. Melihat itu, Danny segera meraih tangan putrinya. Saat ini masih ada waktu 20 detik sebelum perjalanan waktu. Putri untuk menghentikan Danny melakukan sesuatu yang bodoh. Lepaskan secara aktif. Dan di bawahnya, monster yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggunya. Danny benar-benar tidak tahan. Dia juga melompat turun. Tapi saat berikutnya dia menghilang ke udara. Bepergian ke masa lalu. Padahal Danny hanya tinggal di masa depan selama 7 hari. Tapi rasanya sudah lama sekali. Pulanglah dan temui putri kecilmu. Hatiku sudah lama tidak tenang. Pada malam hari, dia menceritakan kepada istrinya semua yang terjadi padanya. Mengatakan meskipun dia beracun sekarang, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Karena belum diketahui kapan dan di mana monster tersebut akan mendarat di bumi. Yang diketahui hanyalah serangan pertama terjadi di Rusia pada tahun 2048. Istri bilang monster menyerang pada tahun 2048. Itu tidak berarti mereka menandatanganinya pada tahun itu. Bisa juga 47 atau 46 tahun. Danny segera meminta seseorang untuk memeriksa cakar monster itu. Hasilnya mengejutkan mereka. Monster ini sebenarnya datang ke bumi 1000 tahun lalu. Lokasinya adalah Gletser di Rusia. Danny segera memberitahu juru bicara pemerintah. Namun, juru bicara itu tidak mempercayainya sama sekali. Danny tidak punya pilihan selain membentuk timnya sendiri. Ciptakan racun sebanyak mungkin. Biarkan ayahmu menerbangkan pesawat. Bawa mereka ke Gletser. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan area dengan anomali elektromagnetik. Itu diledakkan oleh bom dan langsung jatuh. Memang ada pesawat luar angkasa asing di sini. Danny segera membelah lambung kapal. Pimpin tim ke dalamnya. Hanya ayah dan John yang tersisa menjaga pintu. Tak lama kemudian banyak orang menemukan kokpitnya. Ada 2 benda asing di sini. Dari situ disimpulkan bahwa pesawat luar angkasa alien tersebut secara tidak sengaja jatuh ke bumi. Lalu pergi ke ruangan yang penuh dengan monster tidur. Mereka segera mengeluarkan racunnya dan menyuntikkannya ke banyak hewan. Setelah beberapa saat, monster-monster ini menjerit dan mati. Racunnya benar-benar manjur. Tapi karena tangisnya terlalu keras, monster lain telah terbangun. Sudah terlambat untuk menyuntikkan racun pada saat ini. Monster muncul satu demi satu. 3 orang pintar langsung kabur. Ayah membunuh satu dengan senapan sniper. John membunuh seseorang dengan gergaji mesin. Namun salah satu monster wanita terbesar telah lolos. Anggota kelompok meminta Danny mengejar. Mereka mengejar orang di dalam pesawat luar angkasa. Namun saat kami terus mengejar penemuan tersebut, seluruh kapal ini benar-benar dipenuhi monster. Dan mereka semua bangun. Dalam keputusasaan, John dalam tim langsung meledakkan bom dalam jumlah besar. Danny yang kabur bertemu ayahnya lagi. Keduanya mulai mengejar monster wanita itu. Mereka menemukannya dengan cepat. Monster itu juga menemukan mereka. Datang langsung ke ayah. Di saat kritis, Danny mengendarai sepeda motornya menuju monster tersebut. Kemudian ayah dan anak mulai bergabung dan menembak. Pemukulan itu membuatnya sangat malu. Namun saat dia terus bertarung, monster itu menghilang. Karena jarak pandang yang buruk saat salju turun, ayah dan anak harus melawan. Tiba-tiba monster itu melompat keluar. Sebuah sikut membuat mereka berdua menjauh. Ayah dan anak itu dengan cepat melanjutkan penembakan. Namun gelombang daya tembak ini jelas tidak cukup. Danny dipaku di pahanya. Monster itu bergegas ke arahnya. Danny langsung mencabut pakunya dan menusukkannya langsung ke mata monster itu. Ayah juga bergegas. Keluarkan sisa mata monster itu. Monster itu tiba-tiba menjadi ganas. Tembak paku secara acak. Danny mengeluarkan jarum racun. Mengambil kesempatan itu untuk memasukkannya ke dalam lengan monster itu. Saya pikir perang akan berakhir di sini. Alhasil, monster ini justru terpotong lengannya. Gunakan mulutmu untuk menggigit lengan itu. Kemudian terus menyerang Danny. Pada saat kritis, ayah memotong telapak tangannya. Bersiaplah untuk mendorong monster dari tebing dan mati bersama. Tapi Danny tidak setuju. Naik langsung ke punggung monster itu. Menggorok lehernya. Setelah dipukul dan ditendang,
Masukkan seluruh jarum beracun ke dalam mulut monster itu. Baru setelah monster itu menggigit dia menyadari bahwa dia terjebak. Tapi sudah terlambat. Seluruh kepala mulai membusuk dan meleleh. Denny menendangnya dari tebing. Monster itu menabrak batu. Di tempat itu, dia terjatuh ke dalam genangan daging. Semuanya akhirnya berakhir. Film ini dirilis pada tahun 2021. Pertempuran besok, ini adalah blockbuster efek khusus. Seorang teman mengatakan ada banyak lubang logika, tapi saya menyarankan semua orang untuk menonton film jenis ini tanpa berpikir panjang. Terlihat keren saja. Video berakhir di sini, sampai jumpa lagi.